Pak Risman, bagaimana ini perasaan dari Pak Risman ketika Miguel Oliveira ini ternyata menjadi juara di sirkuit Mandalika kemarin, Pak Risman? Ya, perasaan bangga. Ya. Bangga Dan ternyata dan terharu gitu. Ya. Pak Risman disebut ini, kemenangan dari Miguel Oliveira ini dipersembahkan untuk Pak Risman loh. Tidak semua orang bisa mendapatkan kehormatan semacam itu, Pak Risman. Iya. Ya awalnya sih saya sempat ngobrol sama ridernya si Miguel. Obrol lah masalah Lombok dulu. Saya welcome dulu kebetulan saya di salah satu staf di Novotel Lombok. Ya, saya sangat bangga sebagai staf di sana. Artinya bisa bertemu dengan rider-rider dunia gitu, Pak. Bangga sekali sebagai staf Novotel di sana. Dan akhirnya saya cerita banyak mengenai hotel, mengenai Lombok, especially ketika Miguel Oliveira dapat crash di sirkuit Qatar. Nah, itu yang saya bicarakan karena waktu itu saya cerita sih sama dia, istri saya sedikit shock karena kamu kok bisa jatuh gitu. Kenapa shock? Ya karena istri saya tahu kalau saya jagokan kamu, saya gitu kan. Oh benar. Makanya mudah-mudahan di Mandalika ini adalah race-nya kamu. Soalnya saya lihat race Mandalika juga gimana ya, kayak ada chemistry gitu. Pas saya lihat sosoknya, ya benar. Pas saya lihat sosoknya si Miguel ini kan orangnya pendiam, kalem. Cuman dia smiling rider. Baik. Ya. Jangan-jangan ini Miguel Oliveira ini mendapatkan tips dan trik untuk bisa memenangi balapan di Mandalika ini dari Pak Risman ini. Jangan-jangan untuk bisa menaklukkan sirkuitnya, Pak Risman. Sejauh obrolan kami, saya sempat saya mau titip pesan buat kamu, Miguel. Kalaupun besok di hari H di tanggal 20 itu adalah hari kamu, artinya kamu bisa naik podium. Oh really? Benar Risman katanya. Let's see, saya gitu kan. Kita lihat nanti. Setelah itu kebetulan ada bapaknya waktu itu, Pak Mr. Paulo. Oh, bapaknya Miguel Oliveira juga ikut. Oh, ada di sana. Ya, ada di sana. Terus dan ada petinggi salah satu manajemen saya, TNC manager, Pak Adi. Beliau lagi ngobrol juga sama bapaknya Pak Miguel. Iya. Si rider Miguel dia ngobrol gitu bapaknya. Terus oke Risman, wait katanya. Ini dia bilang, oke Risman, saya titip doa ke kamu. Ya. Katanya saya titip doa ke kamu Risman, ke keluargamu juga. Semoga adalah keberuntungan buat saya, adalah motivasi buat saya. Kalau keberuntungan pasti selalu ada. Saya bilang waktu itu PR46 bisa, saya gituin. Saya bilang juga next lagi bisa. Ya, Mark juga bisa. Kenapa Miguel nggak bisa? Saya kira semuanya bisa terjadi, saya gituin. Oke, saya percaya itu Risman, saya percaya itu. Kan. Makanya dia bilang, oke Risman, ini bapak saya, Paulo Oliveira, dan saya mau berjanji di depan bapak saya, katanya. Jika saya naik podium, saya akan persembahkan topinya buat kamu. Gitu dia bilang. Gitu. Ini sebenarnya kedekatan semacam apa atau sudah berapa lama sih ngobrol-ngobrol dengan Miguel Oliveira ini sehingga bisa mendapatkan tempat tersendiri di hati Miguel Oliveira sehingga kemenangannya dipersembahkan untuk Pak Risman kemarin?
Itu dia, itu yang sedikit saya terkesan ketika dia mengatakan itu, kayak merinding gitu. Benar nih ya. Soalnya saya yakin gitu kalau kamu sosoknya, saya gituin. Ya. Saya gituin. Kamu sosoknya, saya gituin. Tapi terus, sudah lama mendampingi Miguel Oliveira ini, Pak Arisman? Sehari sebelum harinya itu, pas hari keduanya. Oh gitu. Hari ya itu. Bukan hari kedua sebelum itu, sebelum berarti Hamin 2 ya sebelum balapan ya Pak Arisman? Enggak, sebelum itu, sebelum apa namanya ya, sebelum masih kualifikasi, sebelum pre-practice. Sebelum pre-practice saya sudah ngomong dan dia juga ngomong demikian. Akhirnya keseharian saya ketemu sama dia terus gitu. Waktu dia ke apa namanya, ke restoran untuk breakfast, terus apa namanya, ketemu, saya ngobrol juga sama bapaknya beliau, sempat juga saya ngomong, dan karena sering intens sama mereka berdua, saya bilang sama Miguel, kamu itu tidak ada apa-apanya kalau kamu abaikan semua kata-kata atau semua doa yang ada dalam bapak kamu. Ya betul itu Risman, kata bapaknya. Ya, karena soalnya saya percaya doa seorang orang tua itu tidak ada yang mengalahkan, saya gituin. Wajangan-wajangan yang diberikan oleh Pak Arisman ya. Tapi Pak Arisman memang ditugaskan khusus untuk selalu mendampingi dari Miguel Oliveira ini kemanapun pergi begitu, Pak Arisman? Tidak. Karena saya kan di concierge namanya. Saya di guest attendant gitu. Ya alhamdulillah sejauh ini saya berusaha untuk ada istilahnya apa namanya, program Hertis itu dari Akor itu. Itu dari Akor program kita dituntut untuk Hertis gitu. Bagaimana cara kita untuk membuat tamu senang? Bagaimana cara kita untuk membuat tamu itu betah gitu di sana? Dan trip itu saya persembahkan untuk semua tamu yang ada di Novotel. Cuman ada cumannya. Kenapa kok feeling saya ke kamu? Saya gitu kan sama si Miguel. Kok feelingnya kayaknya kamu dapat podium. Ya, mudah-mudahan Risman. Sebatas itulah obrolan. Hari pun berlalu, berganti. Nah pas sudah pre-practice, besok mau apa namanya, cari pole position. Kan ada foto yang saya itu, foto yang saya apa namanya, yang saya gendong itu Pak. Iya. Ada foto yang saya gendong itu. Saya bilang gini, Miguel, boleh nggak saya jadi mesin kamu? Maksud kamu apa, Risman, katanya. Saya mau jadi mesin kamu, saya mau jadi KTM kamu, saya gituin. Ya, maksudnya apa? Langsung saya ambil posisi, kamu naik di sini. Saya ini mesin kamu, naik di sini. Gitu. Nah, akhirnya sebenarnya bercanda sih. Yeah. Cuman saya bilang, cepat kamu mau jadi juara. Gitu. Langsung dia naik, gitu. Nah, cuman itu saja sih. Iya. Tapi kalau ketika tes kemarin sempat mendampingi juga tidak sih dari Pak Arisman ketika tes di sirkuit? Oh enggak, saya lagi on duty Bapak. Oh gitu. Nanti mendampinginya hanya ketika di hotel saja begitu ya Pak? Sebelum ke race gitu. Sebelum kamu ke race, saya mau jadi, soalnya Novotel sama sirkuit kan dekat sekali Pak. Ya. Enggak ya dekat gitu. Ya. Pak Arisman ketika mendampingi dari Miguel Oliveira ini sendiri, bagaimana sih karakter dari Miguel ini? Oh, seorang Miguel, saya lihat seperti yang saya katakan tadi Bapak, dia sosok yang pendiam. Dia kebetulan nggak banyak itu. Cuman kalau dia ditegur, dia murah senyum, smiling rider. Itu yang
kok beda saya lihat. Kok ini si Miguel beda? Saya gitu. Dalam hati sih feeling aja. Kayak gimana ya? Kayak kok orang ini beda. Padahal rider banyak yang di Novotel, ada Marc Marquez, ada Dovizioso, ada Brad Binder, ada Pecco Bagnaia, Jack Miller juga ada, itu sih. Yang Jepang juga ada, Takaki itu ada juga di sana. Dan kebetulan banyak rider yang Moto2, Moto3 juga. Banyak rider berseliweran. Ya alhamdulillah karena event GP ini ya mendompleng pariwisata Lombok ya. Alhamdulillah. Saya membuka dari Instagram dari Pak Risman langsung ini, nampaknya memang kedekatan terjalin antara Pak Risman dengan Miguel Oliveira ini ya, yang digendong tadi. Kemudian ketika setelah pasca kemenangan pun nampaknya dari Miguel Oliveira ini sempat merekam satu ini ya, sambutan kemenangan begitu ya Pak Risman ya. Oh tidak. Itu apa namanya? Miguel Oliveira ketika hari hanya dia check out pagi, dia langsung ke race. Oh gitu. Tidak ya, menjumpai Pak Risman setelah balapan. Itu yang malam nisfu, kebetulan malam nisfu itu. Oh gitu. Dan saya bilang sama dia, malam ini saya akan doain kamu malam ini. Gituin. Ya, sebelum saya ambil video, sampai beliau Pak Miguel juga sempat kasih lihat. Risman saya juga punya putri katanya. Dan kebetulan istri saya juga baru lahiran 24 hari kayaknya waktu itu pas malam nisfu. Oh ya, saya juga punya bayi kecil saya gituin. Oh kita sama Risman, cuman Miguel 5 bulan sih usia putrinya gitu. Ya. Tapi dari Pak Risman sempat dijumpai tidak ketika setelah balapan begitu? Dari Miguel apakah menyampaikan kata-kata ucapan terima kasih begitu? Oh tidak Bapak, karena dari dia sebelum check out dia urus billingnya di resepsionis dan dia bilang, gimana Risman? Saya harus berangkat. Oke. No worries, go ahead, gituin. No worries Miguel, go ahead, gituin dia. Ya, terus sebelum itu paginya juga waktu dia sarapan, saya sempat pesan sama dia, don't too much eat Miguel. Today is your race, gituin. Oke, my brother, gitu dia bilang. Ya, kebetulan sama bapaknya juga duluan sih Miguel, cuman bapaknya bilang sudah ketemu sama Miguel, sudah duluan tadi Pak, saya gituin. Saya titip pesan sama dia dan saya bilang sama bapaknya juga sama Miguel juga ini harimu, tapi kalau sama bapaknya saya bilang kalau saya lihat cuaca di atas mendung banget, kayaknya harinya Miguel sekarang, saya gituin. Gitu. Miguel memiliki keahlian khusus di sirkuit yang agak berair yang begitu. Yang trek basah ya. Trek basah dia memiliki keahlian khusus begitu ya, Risman? Ya, yang trek basah makanya sempat mudah-mudahan gerimis atau apalah. Katanya keras banget hujannya. Keras banget. Ya. Habis itu saya sempat gimana ya? Come on, reda, cukup sudah. Karena saya tidak sabar mau nontonnya live sih di hotel. Iya. Berarti kemarin hujan, jangan-jangan ini berkat doa dari Pak Risman agar Miguel Oliveira ini memenangi balapan kemarin, Pak Risman. Kehendak Allah itu kehendak Allah itu. Iya. Itu kehendak Allah. Tapi sampai sekarang masih kontakan dengan Miguel Oliveira, Pak Risman? So far ya lewat IG. Sampai si Miguel juga share statusnya sih. Iya. Dan beliau sempat kasih saya nomornya, cuman belum sempat di save begitu, masih di kertas itu. Nggak tahu apakah ya, cuman saya nggak mau ganggu juga, nggak mau ganggu karena gimana ya, dengan mengharumkan Lombok artinya saya bangga gitu. Mana dia stay di tempat saya kerja, di mana tempat saya kerja untuk mengais rezeki lah sama keluarga. Bangga sekali saya sama Akor, khususnya Novotel Lombok.
Ya. Saya appreciate untuk semua teman-teman yang ada di Novotel Lombok. Ya. Pak Risman sempat diberi kenang-kenangan tidak ketika Oliveira ini meninggalkan hotel? Kenapa? Sempat diberikan kenang-kenangan tidak oleh Miguel Oliveira? Iya. Sempat sih saya gimana ya, cuman kalaupun saya akan terima, sempat terpikir memang benar. Pertanyaannya benar, nyentuh sekali. Apa yang akan saya minta pasti akan dia berikan. Cuman, gitu. Sempat mengatakan seperti itu? Tidak, dalam hati, feeling aja. Saya meminta ini pasti dikasih, saya minta pasti. Cuman kayaknya akan bertentangan dengan nawaitu saya gitu. Makanya dia bilang, Risman, gimana ini saya harus pergi? No worries, go ahead. Soalnya saya lihat dari tatapan matanya itu loh. Yeah. No worries, Miguel, go ahead. Gitu. Itu saja. Seperti saya pas saya lihat, keren, Red Bull, kopinya Red Bull, terus segala macam. Cuman kenapa ya kalau sama dia kayak ikhlas gitu, nggak tegaan gitu mau itu. Cuman kamu naik podium, kamu pasti naik podium. Itu saja sih. Yeah. Itu sudah puas saya, Pak. Pak Risman biasanya andaikan saya saja begitu ya. Saya ketika mau ikut lomba begitu atau ikut balapan semacam itu, saya pasti grogi sekali itu Pak Risman. Kalau dari Miguel Oliveira itu ketika akan balapan begitu malam harinya atau satu hari sebelumnya begitu sempat merasakan grogi semacam itu tidak sih? Atau sempat latihan-latihan tidak sih ketika ditemani oleh Pak Risman? Bagaimana Pak? Ketika H-1 sebelum balapan ya Pak Risman, biasanya kalau orang umum begitu, biasanya kan merasa deg-degan, grogi begitu. Dari Miguel Oliveira sempat menyatakan grogi juga tidak sih seperti orang-orang umum atau sempat latihan juga tidak sih Pak Risman? Oke, karena dia confident banget saya lihat. Gitu. Confident malah justru ya. Malah sempat dia bilang, saya bilang gitu, kamu nak podium 3 atau podium 2, kalau bisa podium 1. Come on Risman, podium 1 katanya. Oh great saya gituin, do it saya gituin. Iya. Baik. Tapi kalau ingat dengan saat ini Pak Risman, apakah memang Miguel Oliveira ini meninggalkan suatu kesan tersendiri bagi Pak Risman? Sangat. Karena dia gimana ya? Sangat sekali. Soalnya ketika saya bincang sama si Miguel, ya. Kayaknya ada chemistry banget. Padahal cuman 4 harian ya. 4 harian mendampingi, tetapi ada chemistry nyambung begitu ya ketika ngobrolnya. Kayak begitu sih. Begitu yang saya rasakan Pak. Berarti sempat diajak jalan-jalan kemana saja sih Pak Risman dari Miguel Oliveira ini? Enggak sempat Bapak. Soalnya rider kalau udah leaving hotel menuju ke sirkuit jam 8 atau setengah 9, nanti baliknya jam 6, jam 7 malam malah. Oh ya, gitu. Singkat sekali pertemuan, tapi sesuatu yang luar biasa itu hal-hal yang singkat Pak, bukan yang lama. Itu. Pak Risman, bagaimana kalau Pak Risman mengomentari komentar pertandingan kemarin Pak Risman melihat Miguel Oliveira sudah unggul sejak lap 5 nampaknya Pak Risman. Kalau teknik balapan atau yang lain sebagainya itu saya kurang paham aja Pak. Cuman tapi merasa deg-degan tidak kemarin? Feeling aja gitu. Feeling aja. Ya. Feeling dan ngefan banget sama si Miguel gitu. Sempat merasa deg-degan tidak Pak Risman? Iya, waktu race kalau nggak salah sisa lap 2 terakhir. Ya. Sudah mimpin jauh sih, kebetulan kami staf Novotel nonton di bar. Ya. Saya bilang sama teman-teman, aduh, saya mau sholat dulu lah. Mudah-mudahan itu, soalnya saya cari lewat sholat dulu. Mudahan nggak jatuh aja, saya gituin. Saya tinggalin malah nggak berani lihat. Oh gitu. Iya, saya tinggalin sholat asar. Iya. Yang taunya habis sholat asar, dan segala macam, banyak telepon langsung, Risman.
Alhamdulillah. Oh, banyak telepon dari siapa itu Pak Risman yang telepon? Dari teman-teman, soalnya teman-teman tahu. Kan saya ngomong. Gitu. Saya ngomong, Miguel pasti dapat. Saya ngomong sama teman-teman. Cuman teman-teman, Mak Marquez, ini ya. Let's see. Segalanya bisa terjadi kayak gituin. Pak Risman, terima kasih ya Pak Risman ya. Sama-sama Bapak. Untuk waktunya. Selamat siang Pak Risman, sehat selalu Pak Risman.